Oke, selanjutnya adalah inventory replenishment model assumption atau dalam kebijakan inventory asumsi-asumsi yang kita gunakan. Nah, yang pertama adalah dalam replenishment model kita ingin mencari kebijakan yang optimal untuk mengelola inventory ya. Dan kalau tadi kita hitung secara cost biasanya ya tentu kita meminimasi biaya. Dan kebijakan tersebut memuat apa saja? Pertama adalah seberapa banyak kita akan melakukan pemesanan atau queue. Kemudian kapan kita akan melakukan pemesanan tersebut? Apakah berdasarkan waktu? Artinya ketika setiap 10 hari kita akan mesan, mengisi ulang inventory kita, atau quantity base ya, berdasarkan kuantitas. Yaitu ketika inventory-nya mencapai titik tertentu. Misalnya ketika stok saya mungkin di angka 200 atau di bawah 200, mungkin 199, 150, maka saat itu juga saya akan memesan. Atau kombinasi ya, bisa jadi dua-duanya kita kombinasikan. Nah, ini bisa jadi sangat kompleks. Nah, kemudian kita akan coba memahami ada beberapa asumsi-asumsi. Yang pertama ini demand ya, ini ya. Demand ini bisa jadi konstan atau berubah-ubah. Ya, dimana tetap begitu atau variabel. Bisa jadi dia diketahui secara pasti atau dia bersifat random. Ya, artinya dia tidak diketahui sebenarnya. Ya, jadi bisa jadi dia konstan tapi random gitu ya, atau bisa jadi dia variabel tapi diketahui begitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi continuous atau discrete. Artinya pemesanannya misalnya per 20 misalnya, atau memang bisa berubah, bisa 1, bisa 5, bisa 0, bahkan. Nah, kemudian lead time-nya instantaneous ya, atau instan, saat itu juga dipesan, saat itu juga produk datang. Atau bisa jadi konstan, ya bisa jadi konstan atau bisa jadi variabel. Lead time-nya bisa jadi tetap, bisa jadi berubah-ubah, bisa jadi deterministik, diketahui secara pasti, atau stokastik, probabilistik ya, ada kemungkinan-kemungkinan. Kemudian ada juga yang internally replenish, artinya dipasok oleh internal perusahaan sendiri, mungkin oleh rantai produksi yang sebelumnya. Kemudian dependence of items, apakah independent, correlated, ya, atau indentured. Ini nanti kita akan dalami di MRP ya, di Material Requirement Planning. Nah, kalau dependence of item ini ya tadi independent, mungkin tidak terpengaruh, tapi mungkin kalau terkait, kalau produk A 2 mungkin produk B harus 4 misalnya. Nah, itu correlated, mungkin seperti itu. Kemudian ada review time-nya, apakah mau continue setiap waktu kita pantau terus setiap hari, atau periodik, mungkin hanya 10 hari sekali. Kemudian number of location ya, apakah one atau multi atau multi echelon ya. Jadi satu tempat atau mungkin banyak tempat inventory, atau multi echelon, ada hierarki di sana. Artinya inventory A akan masuk ke inventory B akan masuk ke inventory C. Begitu. Kemudian capacity atau resource, ini ketulis ya, ada yang unlimited atau limited ya, terbatas atau tidak begitu. Kemudian discount, apakah ketika membeli barang tersebut ada diskon tidak? Ya, ketika membeli lebih banyak mungkin lebih diskon, ada diskonnya. Kemudian ada juga excess demand ya, apakah ketika ada kelebihan permintaan semua ordernya di back order ya, ditunda atau loss, hilang begitu saja, atau ada barang substitusi. Kemudian perishability-nya tidak perishable, atau perishable itu uniform with time, atau dia non-linear with time ya. Kemudian ada planning horizon, ada single period, finite period, atau infinite ya. Planning horizonnya bisa jadi finite period dalam 12 bulan ke depan, atau infinite ya, pokoknya selamanya sampai steady state. Kemudian number of items-nya bisa jadi satu, bisa jadi banyak item ya, banyak item, one versus many. Kemudian forms of product bisa jadi single stage atau multi stage ya, produknya apakah bisa multi komponen misalnya seperti itu. Oke, nah itu adalah ya pembahasan ya tentang asumsi-asumsi model yang bisa kita gunakan.